mulai dari Sayyidina Khalid bin Walid sampai Amr bin Ash radhiyallahu anhu. Semuanya adalah tokoh penting dalam beberapa titik sejarah Islam. Semua sahabat diberi nikmat iman dan cinta yang luar biasa untuk membela agamanya, sampai nyawa mereka jadi taruhannya. Rasulullah membagi tentara dalam kelompok-kelompok dan menunjuk seorang pemimpin untuk setiap kelompok tersebut. Rasulullah juga memberikan bendera al-liwa khusus bagi pasukan itu. Bendera al-liwa pertama yang pernah ada adalah al-liwa Abdullah bin Jahsy. Juga ada panji araya Rasulullah yang disebut sebagai al-ukab yang terbuat dari wol hitam yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada masa Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Umat Islam yang memiliki kemampuan. Semuanya adalah tentara yang selalu siap berperang setiap kali seruan jihad memanggil. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membuat tentara yang tetap reguler dan mereka diberi gaji tertentu. Adapun umat Islam yang lain hanya menjadi tentara cadangan yang akan dipanggil bila dibutuhkan. Pada masa Walid bin Abdul Malik dibuat undang-undang tentang wajib militer At-Tashnet Al-Hajbari. Tatkala tentara Islam makin membesar, maka sistemnya dan perlengkapannya pun ikut berkembang sesuai dengan perkembangan zaman modern. Akhirnya, tentara Islam menjadi tentara yang ditakuti dan tidak terkalahkan. Pada setiap wilayah terdapat tentara khusus. Ada pula tentara yang siap sedia untuk berperang dengan satu isyarat saja. Berikut 9 jenderal perang yang sangat pintar dalam menyusun strategi untuk menghadapi kaum musyrikin dalam sejarah Islam. Pertama, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang namanya sudah tidak asing lagi dalam sejarah. Islam ini merupakan jenderal perang muslim yang hebat dan tak terkalahkan. Bahkan, ia dijuluki sebagai pedang Allah yang terhunus. Kehebatan dan keberanian Khalid di medan perang terlihat ketika ia memimpin pasukan Quraisy pada perang Uhud. Saat itu, ia menjabat sebagai panglima pasukan berkuda kaum Quraisy dan berhasil mengalahkan kaum muslimin. Taktik yang Khalid gunakan adalah memanfaatkan kelemahan musuh. Ketika kaum muslimin berlomba-lomba mengambil harta rampasan perang karena menganggap musuh kalah, dari arah belakang pasukan Khalid menyerang balik kaum muslimin secara mendadak. Serangan itu membuat pasukan muslimin kalah telak dan kemenangan menjadi milik kaum Quraisy. Usai perang Uhud, Khalid bin Walid menyatakan diri masuk Islam. Dengan demikian, jabatan yang ia peroleh sama seperti sebelumnya, yaitu panglima perang. Khalid bin Walid tidak pernah mengalahkan Rasulullah. Setiap perang yang dipimpin, Khalid berhasil memperoleh kemenangan. Prestasi tersebut kian berlanjut hingga masa pemerintahan Abu Bakar. Kala itu, Khalid ditugaskan untuk memperluas wilayah Islam dan membuat kalang kabut pasukan Romawi dan Persia. Pada era Nabi Muhammad, pertempuran yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ialah Perang Mu'tah, pembebasan Mekah, pertempuran Hunain, pengepungan Taif, pertempuran Tabuk, dan Haji Wadda. Ketika Perang Mu'tah, Khalid kehilangan 9 pedangnya. Inilah yang menyebabkan dirinya memperoleh gelar pedang Allah yang terhunus oleh Rasulullah. Sementara itu, pada peristiwa pembebasan Mekah atau Fatu Mekah pada tahun 630 Masehi, Khalid bin Walid memiliki andil yang cukup besar dalam mengobarkan semangat pasukannya. Kemudian, di era Khalifah Abu Bakar, Khalid bin Walid memimpin sejumlah pertempuran, seperti pertempuran Ridah, pertempuran Yamamah, serta penaklukan Persia dan Romawi. Sejak Rasulullah wafat, banyak kaum muslim yang keluar dari Islam atau murtad. Selain itu, banyak juga yang mengaku sebagai nabi selanjutnya dan kemudian diberantas oleh Khalifah Abu Bakar. Salah satu pemberantasan tersebut dilakukan melalui pertempuran Yamamah yang melawan Musailamah Al-Kadzab, seseorang yang mengaku nabi. Dalam pertempuran Yamamah, pasukan muslim di bawah pimpinan Khalid berhasil mengalahkan kaum murtad yang jumlahnya lebih banyak 3 kali lipat ketimbang jumlah pasukan muslim. Sementara itu, ketika penaklukan Persia dan Romawi, Khalid bersama 18.000 pasukan muslim berhasil menguasai wilayah Persia dengan cepat. Bahkan, ia meraih 4 pertempuran secara berturut-turut dengan cepat, yaitu pertempuran Chains, pertempuran Sungai, pertempuran Walaja, dan pertempuran Ulais. Kedua, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jenderal Panglima Perang yang kedua adalah Abi Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah termasuk dalam kelompok sahabat Nabi Muhammad yang masuk Islam. Dirinya memeluk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq tepat sehari. Abu Bakar masuk Islam. Ia pernah bergabung dalam Perang Badar, di mana saat itu ia harus menghadapi ayahnya sendiri, Abdullah ibnu Al-Ghera, yang berada di pihak kaum Quraisy. Bahkan ia harus membunuh kemusyrikan yang bersemayam
dalam pribadi ayahnya. Sosoknya yang berani ini juga terlihat saat dirinya mengikuti Perang Uhud. Abu Ubaidah menolong Rasulullah yang terkena serpihan besi akibat lemparan musuh. Dengan gagah, Abu Ubaidah mencabut serpihan besi itu dengan giginya. Ini menyebabkan kedua giginya tanggal. Setelah kejadian ini, Abu Ubaidah digelari Amin Alama, yang berarti kepercayaan umat oleh Nabi Muhammad. Julukan lainnya yang diperoleh Abu Ubaidah adalah Al-Qawi, Al-Amin, yang artinya yang kuat, yang terpercaya. Gelar tersebut ia dapatkan karena mengikuti seluruh peperangan bersama sang Rasul. Abu Ubaidah juga sering ditunjuk sebagai pemimpin. Diceritakan oleh Urwah bin Az-Zubair, ketika Perang Zatus Salasil, Nabi Muhammad mengangkat Amr bin Ash sebagai komandan pasukan. Pasukan tersebut memasuki Syam dari arah Bala. Sementara itu, satu pasukan lainnya menyusul dari arah Kuda'a. Melihat jumlah musuh yang sangat banyak, membuat Amr bin Ash mengirim utusan menghadap Rasulullah untuk meminta bantuan. Mendengar hal itu, Nabi lalu mengirim pasukan yang terdiri dari orang-orang muhajirin. Di antara pasukan tersebut, sang Rasul menunjuk Abu Ubaidah sebagai komandan. Ketika pasukan Abu Ubaidah bertemu pasukan Amr, maka Amr bin Ash berkata, "Aku adalah komandan karena aku yang meminta pasukan tambahan kepada Rasulullah." Mendengar hal itu, orang-orang muhajirin tidak setuju. Mereka lalu berkata, "Bolehlah engkau menjadi komandan pasukanmu." Tapi Abu Ubaidah tetap menjadi komandan pasukan muhajirin. Amr lalu membantah, "Kalian adalah bala bantuan yang kuminta." Di tengah ketegangan itu, Abu Ubaidah menenghi mereka seraya berkata, "Wahai Amr, harap engkau ketahui bahwa Rasulullah berpesan kepadaku, jika engkau sudah bertemu rekanmu, hendaklah kalian saling mematuhi. Kalau memang engkau tidak mau patuh padaku, akulah yang akan patuh kepadamu." Selanjutnya, Abu Ubaidah menyerahkan kepemimpinan kepada Amr bin Ash. Sosok Abu Ubaidah yang lembut itu menandakan dirinya bijak dan tidak egois. Ketika terjadi penaklukan negeri Syam, Abu Ubaidah juga ditujuk sebagai pemimpin. Di sana, ia menetap cukup lama sebelum akhirnya wabah kolera merebak. Umar bin Khattab memerintahkannya untuk segera keluar dari sana. Tapi Abu Ubaidah mengirim surat kepada Umar yang berisi, "Wahai Umar, aku tidak ingin memikirkan diriku sendiri, sementara banyak orang lain yang tertimpa penyakit. Aku tidak ingin meninggalkan mereka sampai Allah putuskan perkara ini." Umar bin Khattab menangis membaca surat dari Abu Ubaidah. Setelahnya, ia meninggal dunia akibat kolera yang dideritanya. Ketiga, Salahuddin Ayyubi, seorang jenderal Muslim yang satu ini merupakan pendiri dinasti Ayyubiyah yang wilayah kekuasaannya Kukablut, yaitu Mesir, Suriah, Mesopotamia, Hejaz, Yaman, dan sebagian wilayah di Afrika Utara. Dialah Salahuddin Ayyubi. Salahuddin dikenal karena kecerdasan dalam menyusun strategi, baik dalam peperangan maupun dalam pemerintahan. Tak membutuhkan waktu lama, Salahuddin mampu memimpin Mesir dengan baik. Salahuddin juga mendirikan 2 sekolah besar yang mengajarkan tentang Islam yang benar. Tujuan beliau adalah untuk menghapus ajaran Syiah yang menyebar di Mesir kala itu. Saat mempersiapkan pembebasan Yerusalem, beliau sakit keras. Meskipun Salahuddin sakit keras, hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk memperjuangkan tanah Nabi, Yerusalem. Justru semakin kuat tekad Salahuddin untuk membebaskan Yerusalem dari kekuasaan Kristen. Perjuangan pertama disebut dengan Perang Hattin, atau perang pembuka di mana pasukan Salahuddin pada saat itu berjumlah 63.000 prajurit. Pada Perang Hattin, pasukan Salahuddin membunuh 30.000 pasukan salib dan menahan 30.000 pasukan salib. Perjuangan selanjutnya di kota Al-Quds dan Yerusalem, di mana pasukan Salahuddin banyak yang syahid. Bahkan ketika pasukan salib memasang salib besar pada batu Syahah, hal tersebut membuat pasukan semakin bersemangat dan akhirnya berhasil memenangkan perang salib yang kedua. Dengan segala kesabaran dan kebijaksanaan dalam perjuangan, Salahuddin al-Ayyubi mampu mengalahkan pasukan salib di medan perang Hattin. Keempat, Muhammad al-Fatih. Sultan Muhammad al-Fatih, atau yang biasa dikenal sebagai Mehmed II, ialah sosok penguasa Utsmaniyah yang ketujuh. Ia berkuasa pada tahun 1400-an. Selain itu, Mehmed II memiliki banyak keberhasilan di masa kepemimpinannya, tetapi yang paling bersejarah adalah keberhasilannya menaklukkan Konstantinopel. Hal ini membuatnya mendapat julukan Sang Penakluk atau Al-Fatih. Ia merupakan putra dari Sultan Murad II dan Mahatun. Mehmed II mendapatkan pendidikan yang sangat baik dalam berbagai bidang, termasuk ilmu agama, seni, dan ilmu militer. Sultan Muhammad al-Fatih percaya akan prediksi Nabi Muhammad yang disabdakan dalam sebuah hadis
yang artinya kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpinnya yang menaklukkannya adalah Sabak Bek, pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah Sabuk Beknya pasukan. Hadis Ahmad bin Hanbal. Di tepi selatan Bosphorus bagian Asia telah berdiri benteng Anadolu Hisan yang dibangun oleh Sultan Bayezid I. Mehmed menindaklanjuti dengan membangun benteng Rumeli Hisan yang lebih kokoh di tepi Eropa Bosporus. Kota Konstantinopel ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih sekitar 3 bulan lebih. Pasukan tentara Sultan Muhammad Al-Fatih membutuhkan perbekalan makanan, minuman, obat-obatan, dan keperluan lain yang cukup banyak. Oleh karena itu, Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan untuk mengirim perbekalan tersebut lewat jalur laut menggunakan kapal. Hal ini karena Sultan Muhammad Al-Fatih beranggapan letak kota ini dikelilingi lautan. Dengan cara tersebut, bantuan akan cepat tersampaikan. Namun sesampainya perbekalan tersebut ternyata seluruh lautan di dekat dermaga dipasangi rantai-rantai yang mengakibatkan kapal-kapal yang membawa perbekalan dan kebutuhan untuk pasukan tentara perang itu tidak bisa sampai di tempat tujuan. Rantai-rantai tersebut membentang di selat Bosphorus dan di sebelah selat tersebut terdapat daratan yang isinya perbukitan dan di seberang daratan tersebut terdapat Laut Marmura. Sultan Muhammad Al-Fatih berpikir keras agar kapal-kapal tersebut bisa sampai ke tempat mereka. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih memutuskan untuk membawa kapal-kapal perbekalan melewati perbukitan. Kapal-kapal itu dialasi dengan kayu pohon yang letah, dilapisi lemak binatang agar licin. Lalu kapal-kapal tersebut ditarik oleh ribuan pasukan tentara menaiki perbukitan. Sesampainya di atas bukit, kapal-kapal itu dibuat turun dengan sendirinya layaknya mainan. Perosotan tanpa harus ditarik lagi. Setelah melewati perbukitan, kapal-kapal bisa tiba di Laut Marmora dan bersandar di tepi pantai. Hebatnya, 70 kapal dipindahkan dari selat Bosphorus ke laut hanya dalam waktu 1 malam. Taktik cerdas tersebut belum pernah terpikirkan oleh pemimpin sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih memiliki peran besar dalam perencanaan pembuatan meriam besar, termasuk yang dikenal sebagai BYK-Top atau Dardanelles Gun. Meriam ini juga dikenal sebagai Great Turkish Bombard dalam bahasa Inggris. Meriam ini memiliki diameter yang sangat besar, sekitar 76 cm atau 30 inci, dan panjang yang mencapai sekitar 518 cm atau 204 inci. Bobotnya diperkirakan mencapai sekitar 18 ton. Meriam ini mampu menembus tembok pertahanan kota Konstantinopel. Proyektil yang ditembakkan oleh BYK-Top diketahui mampu melampar beta-beta besar ke jarak yang signifikan. Penggunaan meriam besar seperti BYK-Top memiliki dampak besar dalam pengepungan Konstantinopel. Tembok-tembok kota yang dulu dianggap tak terkalahkan menjadi lebih mudah dihancurkan dengan meriam ini, membuka jalan bagi pasukan Utsmaniyah untuk masuk ke dalam kota. BYK-Top menjadi salah satu inovasi militer yang menandai perkembangan teknologi meriam pada masa itu dan memiliki peran yang signifikan dalam kesuksesan penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II. Penaklukan Konstantinopel oleh Mehmed II menandai akhir Kekaisaran Romawi Timur dan awal Kesultanan Utsmaniyah sebagai kekuatan besar di wilayah tersebut. Strategi militer yang cerdik, termasuk penggunaan artileri, strategi kelautan, dan penaklukan tembok pertahanan, membuat penaklukan ini menjadi salah satu momen yang paling bersejarah dalam sejarah Islam. Kelima, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas juga termasuk dalam salah satu dari 8 orang yang paling awal masuk Islam. Ia juga termasuk dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Perjalanan Sa'ad bin Abi Waqqas setelah memeluk Islam tidak lepas dari cobaan. Cobaan terberatnya yaitu ketika ibunya bersumpah tidak akan makan, minum, atau berbicara dengannya, sampai Sa'ad bin Abi Waqqas kembali ke agama leluhurnya. Meski ibunya jatuh sakit, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah ingin meninggalkan Islam, menyaksikan keteguhan putranya. Akhirnya, ibunya mau makan dan minum. Kemudian Allah menurunkan surah Al-Ankabut, ayat 8, "Kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku kamu kembali. Lalu aku beritahukan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan." Sa'ad bin Abi Waqqas sangat mencintai Rasulullah
dan tentu dia menaruhkan rasa cintanya yang besar kepada Allah. Sebab Rasulullah merupakan penunjuk jalannya. Bahkan rasa cintanya kepada Rasulullah melebihi rasa cintanya kepada keluarganya sendiri. Pada suatu malam ketika Rasulullah terjaga dari tidurnya, beliau bersabda, "Seandainya pada malam ini ada seorang saleh dari sahabatku yang mau menjagaku." Kemudian suara seseorang menghunus pedang pun terdengar. Rasulullah bertanya, "Siapa itu?" Orang itu menjawab, "Sa'id bin Abi Waqqas." "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menjagamu." Sa'id bin Abi Waqqas termasuk orang yang beruntung karena ia didoakan oleh Rasulullah, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya dan kabulkanlah doanya." Sejak saat itulah, bidikan Sa'id bin Abi Waqqas akan selalu tepat sasaran bersama Rasulullah. Sa'id bin Abi Waqqas mengikuti berbagai peperangan seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Ia adalah orang pertama yang melemparkan panah dan mengucurkan darah di jalan Allah. Sa'id bin Abi Waqqas pernah diutus oleh Khalifah Umar untuk menghadapi pasukan Persia di Qadisiyah. Sa'id bin Abi Waqqas dan pasukannya kemudian berangkat dengan bekal, doa dari Amirul Mukminin dan seluruh kaum muslim. Pertempuran antara kaum muslim dan pasukan Persia berlangsung dengan hebat. Allah pun menganugerahkan kemenangan kepada kaum muslim. Sa'id bin Abi Waqqas dan pasukan muslim berhasil merebut beberapa daerah seperti Karkasiyah, Tikrit, Jalujah, dan Maspandan. Keenam, Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad menjadi pemimpin dalam penaklukan atas wilayah Al-Andalus pada tahun 711 Masehi. Tariq dan pasukannya mendarat di sebuah gunung yang dikenal dengan Jabal Tariq. Sebelum peperangan dimulai, ia memerintahkan pasukannya untuk membakar kapal setelah pendaratan. Hal tersebut bertujuan agar tidak ada pilihan baginya dan pasukannya untuk mundur. Setelah itu, Tariq berpidato di depan pasukannya. Pidato yang disampaikannya mengobarkan api semangat pasukannya. Tariq pun membagi pasukannya menjadi beberapa kelompok dan terus menuju ke tempat yang telah ditentukan. Meskipun jumlah pasukan mereka kalah besar dengan pasukan yang akan mereka hadapi, mereka yakin jika kemenangan akan segera mereka dapatkan. Tariq bin Ziyad memimpin dengan memadukan antara ketakwaan dan kapabilitas, antara kasih sayang serta ketegasan, antara kerendahan hati dan kemuliaan. Sementara lawannya dipimpin oleh pemimpin yang sombong dan angkuh, hidup penuh kemewahan, sementara rakyatnya hidup di bawah tekanan kemiskinan. Peperangan tersebut akhirnya dimenangkan oleh pasukan Tariq. Andalus pun berhasil ditaklukkan. Tariq berhasil menorehkan sejarah monumental yang sebelumnya belum pernah terjadi di tanah Andalus maupun negeri-negeri Maghribi, 5 negara di Afrika Utara. Kepahlawanan Tariq bin Ziyad diabadikan dengan nama selat yang memisahkan Maroko dan Spanyol, dengan nama Selat Gibraltar. Gibraltar adalah kata dalam bahasa Spanyol yang diartikan dalam bahasa Arab sebagai Jabal Tariq atau dalam bahasa Indonesia Bukit Tariq. Wafatnya Tariq menuai kontroversi dan misteri. Konon, setelah menjadi gubernur Andalusia, ia dipanggil oleh Khalifah Al-Walid ke Damaskus. Tariq berangkat bersama Musa bin Nusyair pada September 714 Masehi. 6 tahun kemudian, yakni tahun 720 Masehi, Tariq pun menemui ajalnya di Damaskus. Ketujuh, Syurahbil bin Hasanah. Sayyidina Syurahbil merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW, anak dari Hasanah, seorang sahabat perempuan yang sudah memeluk Islam sejak di Makkah dan ikut berhijrah ke Habasyah di hijrah yang kedua. Dia berhijrah bersama anaknya Syurahbil bin Hasanah. Dalam catatan Imam Ibnu Sodeh dikatakan, Hasanah telah memeluk Islam di Makkah, turut berbaiat dan berhijrah ke tanah Habsyah di hijrah yang kedua bersama anaknya. Syurahbil bin Hasanah, Imam Ibnu Sadeh, Al-Sabak, T. Al-Kubr, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, halaman 224. Nasab Syurahbil dinisbatkan kepada ibunya, Hasanah. Mengenai siapa ayahnya, terjadi perbedaan pendapat. Syurahbil bin Hasanah pernah menjadi utusan Rasulullah ke Mesir untuk menemui para penguasa di sana. Ketika Rasulullah wafat di Madinah, Syurahbil masih berada di Mesir. Dalam sebuah riwayat dikatakan, dia adalah Syurahbil bin Abdullah bin Al-Musa, datang ke Mesir sebagai utusan Nabi Muhammad kepada penguasanya. Saat Nabi Muhammad wafat, dia sedang berada di Mesir. Imam Ibnu Asakir, Tarikh Madinah Dimasik, halaman 472. Syurahbil bin Hasanah merupakan sahabat yang menjadi salah satu komandan tersukses dalam pasukan Rasul, yakni masa kekhalifahan Abu Bakar
dan Umar bin Khattab. Syurahbil juga salah satu komandan lapangan utama selama penaklukan Muslim di Syria. Menurut Imam Abdullah bin Muhammad, Syurahbil bin Hasanah pernah menetap di Damasik atau Damaskus. Kemudian dia menggambarkan sekilas kehidupan Syurahbil dengan mengatakan, Syurahbil bin Hasanah. Hasanah adalah nama ibunya. Dia adalah Syurahbil bin Abdullah bin Musa bin Amr dari Bani Kindah, yang merupakan sekutu Bani Zuhrah, biasa dipanggil dengan sebutan Abu Abdullah. Dia termasuk orang yang awal memeluk Islam di Makkah, dan termasuk golongan yang berhijrah ke Habsyah di periode kedua. Dia turut berperang bersama Nabi Muhammad dalam banyak peperangan. Dia juga salah satu komandan perang yang diangkat Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq ke Syam, dan wafat di Syam terkena Saun Amawas di tahun 18 Hijriah di era Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu, dia berusia 67 tahun. Imam Ibnu Asakir, Tarikh Madinah Damasik, halaman 470. Riwayat di atas mengatakan bahwa Syurahbil bin Hasanah mendampingi Rasulullah dalam banyak peperangan dan merupakan salah seorang komandan yang diangkat Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk membebaskan Syam dari kekuasaan Bizantium Romawi Timur. Komandan utama dalam misi tersebut adalah Abu Ubadah bin Gerah. Lalu Abu Bakar menunjuk beberapa pemimpin pasukan di bawah Abu Ubadah, yakni Amr bin Ash, Khalid bin Sa'id bin Ash, dan termasuk Syurahbil bin Hasanah. Setelah pasukan siap diberangkatkan, ternyata ada usulan agar Khalid bin Sa'id diganti, dan Abu Bakar datang sendiri menemui Khalid untuk meminta maaf dan memintanya untuk bergabung di barisan pasukan prajurit biasa dari kelompok yang disukainya. Maka dengan lapang dada, Khalid bin Sa'id berkata, "Demi Allah, tidaklah saya gembira dengan pengangkatan Anda dan tidak juga bersedih dengan pemberhentian Anda. Anak pamanku, Amr bin Ash, lebih aku sukai karena ia masih kerabatku, tetapi Syurahbil lebih aku cintai karena agamanya." Akhirnya Khalid bergabung bersama pasukan yang dipimpin oleh Syurahbil. Dan Syurahbil bin Hasanah berhasil membebaskan seluruh Yordania kecuali Tiberius atas perintah Abu Ubaidah bin Gerah. Penduduk wilayah yang dibebaskannya melakukan perdamaian dengannya. Fa inna ahlaha salahuhu. Imam Ibnu Asakir, Tarikh Madinah Damasik, halaman 472. Syurahbil wafat terkena wabah Amawas di usia 67 tahun. Menurut sebagian riwayat, Syurahbil, Abu Ubaidah bin Gerah, dan Abu Malik terkena Saun Amawas di hari yang sama. Imam Al-Harits bin Umair mengatakan, Abu Ubaidah, Syurahbil bin Hasanah, dan Abu Malik terkena wabah di hari yang sama. Imam Ibnu As-Sakhir, Tarikh Madinah Damasik, halaman 472. Kedelapan, Abdullah bin Amir. Abdullah bin Amr menyerahkan dirinya, harta, dan keluarganya untuk mengabdi kepada Islam, termasuk saat Perang Badar dan Perang Uhud. Ia menunjukkan keberanian yang luar biasa. Sebelum Perang Uhud, Abdullah bin Amr merasa yakin bahwa ia akan gugur dalam pertempuran tersebut. Hatinya terbang karena bahagia. Ia panggil anaknya, Jabir bin Abdullah, lalu berpesan kepadanya, "Aku merasa yakin akan gugur dalam perang ini. Bahkan, mungkin aku akan menjadi Muslim pertama yang menjadi syuhada. Demi Allah, aku tak meninggalkan seorang pun yang lebih aku cintai sesudah Rasulullah, melebihi dirimu. Sungguh aku memiliki utang, maka bayarlah utangku dan berbuat baiklah kepada para saudaramu." Setelah perang, Abdullah bin Amr adalah salah seorang yang pertama kali terbunuh. Jabir bin Abdullah, anaknya, turut serta ketika kaum muslimin mencari jasad para syuhada, termasuk jasad ayahnya di antara para syuhada. Ia menemukan ayahnya di tengga-tengga tubuh para syuhada, yang jasadnya telah diperlakukan dengan kejam oleh kaum musyrikin, sebagaimana yang dialami oleh para pahlawan lainnya. Ketika Jabir dan beberapa keluarga menangisi sang syuhada Islam, Abdullah bin Amr bin Haram, Rasulullah melihat mereka, lalu bersabda, "Kalian tangisi atau tidak, maka ia telah berada dalam naungan siap-siap para malaikat." Iman Abdullah bin Amr sangatlah kokoh. Cintanya kepada syahid di jalan Allah adalah puncak harapan dan keinginannya. Rasulullah memberitahukan suatu kabar besar yang menggambarkan keinginannya untuk menjadi syuhada. Suatu hari Rasulullah bersabda kepada Jabir putra Abdullah bin Amr, "Wahai Jabir, Allah tidak pernah berfirman kepada seorang pun, kecuali dari balik tabir. Namun, Dia telah berfirman kepada ayahmu secara langsung. Dia berfirman kepada ayahmu, 'Wahai hambaku, mintalah kepadaku, aku pasti memberimu.'" Abdullah bin Amr berkata, "Wahai Tuhan, aku minta kepadamu agar engkau kembalikan aku ke dunia untuk sekali lagi berperang di jalanmu."
Allah menjawab, "Sesungguhnya, aku telah berfirman, bahwa mereka tidak akan dikembalikan ke dunia." Abdullah bin Amr berkata, "Kalau begitu, sampaikanlah nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami, kepada orang-orang sesudahku." Lalu dari surah Al-Imran 169 sampai 170. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberi karunia kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati ketika kubur mereka dibongkar. Jasad mereka ditemukan masih dalam keadaan utuh. Kain kafan mereka masih dalam kondisi sempurna. Bahkan luka di wajah Abdullah bin Amr masih tampak saat anaknya, Jabir, mencoba menggeser tangannya dari luka. Darah mengalir dengan deras. Namun, ketika tangannya dikembalikan ke posisi semula, darah berhenti mengalir. Jabir merasa bahwa ayahnya seolah tidur dengan tenang, tanpa ada perubahan. Kain selimut yang digunakan sebagai kafan untuk menutupi wajahnya masih dalam keadaan utuh. Begitu pula dengan mantel yang menyelimuti kedua kakinya. Padahal, sudah berlalu 46 tahun sejak saat itu. Awalnya, Jabir berkeinginan untuk memindahkan makam ayahnya ke tempat lain. Namun, para sahabat Rasulullah keberatan. Mereka berkata, "Jangan melakukan perubahan sedikit pun, dan jangan memindahkan mereka ke tempat lain. Hal itu karena tempat kubur mereka bisa dilewati oleh pipa, sehingga bisa membahayakan." Amr bin Ash. Pada awalnya beliau pernah mengambil bagian dalam peperangan, menentang Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Dia masuk Islam bersama Khalid bin Walid, lalu 6 bulan setelah masuk Islam, beliau bersama Rasulullah SAW menaklukkan Mekah dalam peristiwa Fathul Mekah. Dia terkenal sebagai panglima perang yang bijak dalam mengatur strategi perang. Sejak menjadi muslim, Amr bin Ash turut membersamai perjuangan Islam. Bahkan, perannya tetap berkibar pada masa setelah wafatnya Rasulullah. Dalam era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, ia diamanatkan sebagai gubernur secara berturut-turut di Palestina, Yordania, dan kemudian Mesir. Sempat pula Amr menjadi pemimpin perpanjangan tangan Madinah di Oman atas perintah Rasulullah. Jasa Amr bin As terutama di balik pembebasan Mesir. Negeri itu berhasil menjadi salah satu kawasan yang menerima Islam. Sebelumnya, Kekaisaran Romawi mengendalikan politik dan ekonomi Mesir. Pembebasan Mesir bermula ketika Khalifah Umar memerintahkan Amr bin Ash dan pasukannya untuk menuju negeri itu demi menghadapi Romawi. Sejarah mencatat, saat itu Amr bin Ash hanya disertai 4.000 orang tentara. Tentu saja, Khalifah Umar bukan tanpa perhitungan dalam merestui misi Amr bin Ash ini. Telah terjadi korespondensi, surat menyurat antara Madinah dan Amr bin Ash selama perjalanannya. Selain itu, Khalifah Umar terus bertukar pikiran dengan para penasihatnya di Madinah. Apakah mungkin pasukan Islam dapat memasuki Mesir tanpa didesak Romawi? Sekali lagi, disinilah insting kepemimpinan militer Amr bin Ash teruji. Sampailah saatnya Khalifah Umar khawatir akan ketahanan pasukan Amr dalam menghadapi Romawi. Sekali lagi, disinilah insting kepemimpinan militer Amr bin Ash teruji. Sampailah saatnya Khalifah Umar khawatir akan ketahanan pasukan Amr dalam menghadapi Romawi. Dalam prediksinya, pasukan Muslim itu belum tiba di Mesir atau masih di sekitar Palestina. Sehingga sang Khalifah mengirimkan sebuah surat yang kemudian dibawa seorang utusan agar sampai ke tangan Amr bin Ash. Rupanya, Amr bin As dapat membaca kegelisahan sang Khalifah. Begitu utusan menyerahkan surat itu kepada Amr, pemimpin pasukan Muslim. Ini meminta bawahannya agar menyimpan baik-baik surat tersebut. Dengan begitu, Amr bin Ash masih belum membukanya. Amr bin Ash lantas memimpin pasukannya memasuki wilayah Arisi. Di sana, ia bertanya kepada seorang pasukannya, "Apakah sekarang kita sudah memasuki Mesir atau masih berada di Palestina?" "Sekarang, kita sudah berada di Mesir," jawab pasukannya itu. Maka Amr bin Ash meminta kembali surat dari Khalifah Umar itu. Beginilah isinya, "Wahai Amr bin Ash, jika engkau membaca surat ini sebelum engkau memasuki Mesir, maka kembalilah ke Madinah. Namun, bila engkau sudah memasuki Mesir, maka teruskanlah misi pasukan Muslim dengan keberkahan dari Allah." Menjadi nyata maksud Amr bin Ash yang sebelumnya menunda untuk membaca surat Khalifah Umar.
Oleh karena perintah tertulis sang khalifah dalam suratnya itu, Amr bin Ash kian mantap, dia akhirnya memenangkan peperangan itu. Itulah 9 jenderal penting dalam sejarah Islam, dan perjuangan mereka yang menginspirasi, semangat, dan kecintaan. Mereka begitu luar biasa dipadu dengan kecerdasan dan keberanian. Semoga semangat mereka terus berkobar di hati semua muslim untuk membela agama Islam. Amin.